Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Wulandari. Di sini saya akan menarasikan tentang tugas metode penelitian kualitatif. Yang pertama mengenai tentang perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Pertama mengenai tentang metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan banyak mengandung deskripsi. Jika penelitian kuantitatif, hasil penelitiannya dipresentasikan dalam bentuk perhitungan matematis. Jadi bedanya antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, jika penelitian kualitatif itu banyak mengandung teori, jika penelitian kuantitatif itu banyak mengandung sebuah perhitungan. Selanjutnya mengenai tentang penelitian apa yang cocok menggunakan dengan metode penelitian kualitatif. Pertama yaitu mengenai metode. Apa sih metode itu? Metode itu merupakan sebuah cara yang dilakukan suatu peneliti untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dan metode yang dilakukan di penelitian kualitatif itu biasanya berupa seperti interview, wawancara, dan focus group discussion. Jadi penelitian yang cocok yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu seperti contohnya di dalam penelitian kualitatif yang bisa menggunakan metode interview, wawancara, ataupun focus group discussion itu bisa dengan menganalisis cara belajar siswa dalam menghadapi ujian nasional, misalkan seperti itu. Itu juga bisa menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu mengenai tentang langkah-langkah penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua adalah lapangan, yang ketiga adalah pengelolaan data. Yang pertama mengenai persiapan. Di persiapan ini banyak tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus merancang sebuah penelitian dulu, menyusun rancangan sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu memilih lapangan. Jika kita sudah merancang sebuah penelitian, menyusun rancangan sebuah penelitian, maka selanjutnya yaitu kita harus menentukan atau memilih lapangan di mana yang akan kita teliti. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menentukan, maka yaitu mengurus perizinan. Jika kita sudah dapat menentukan di mana yang akan kita teliti, maka kita harus melakukan sebuah perizinan. Misalkan sebuah contoh, kita akan meneliti di sebuah sekolah dasar, maka kita harus melakukan sebuah perizinan kepada kepala sekolah. Kemudian setelah kita melakukan perizinan, maka kita harus menjajahi dan menilai lapangan. Ketika kita sudah mendapat izin, kita sudah masuk ke lapangan, kita menjajahi, kita melihat keadaannya. Setelah itu, kita menyiapkan instrumen penelitian. Jika kita sudah menjajahi lapangannya tersebut, maka kita selanjutnya adalah menyiapkan instrumen apa yang cocok buat lapangan tersebut. Dan setelah kita menyiapkan instrumen, selanjutnya yang terakhir yaitu persoalan etika dalam penelitian. Jadi bagaimana etikanya dalam sebuah penelitian. Itu yang mencakup persiapan yang harus disiapkan dalam sebuah penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu lapangan. Di dalam lapangan ini mencakup 2 hal, yaitu yang pertama adalah memahami dan memasuki lapangan. Jelas ya? Kalau kita tidak akan melakukan sebuah penelitian, maka kita juga harus mengetahui dan memahami sebuah lapangan tersebut atau tempat penelitian tersebut. Yang kedua yaitu aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Jika kita sudah melakukan sebuah penelitian, kita memahami tempatnya, bagaimana keadaannya, maka kita harus aktif dalam mengumpulkan data. Karena dalam sebuah penelitian itu memang harus dibutuhkan data-data yang akurat seperti itu. Jadi kita harus aktif dalam lapangan, dalam memasuki lapangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pengolahan data. Pengolahan data di sini mencakup reduksi data, display data, analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, kemudian meningkatkan keabsahan hasil,
kemudian narasi hasil analisis, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu mengenai 2 topik tentang penelitian kualitatif. Contoh 2 topik. Di sini saya akan memberi 2 contoh topik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu analisis faktor sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sana juga bisa menggunakan contoh tersebut bisa menggunakan penelitian kualitatif. Dan contoh yang kedua, saya mengambil analisis faktor yang mempengaruhi daya produksi perusahaan. Itu 2 contoh yang saya buat topik yang bisa menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya yaitu tentang trimulasi yang harus dilakukan. Dalam penelitian, trimulasi itu memang harus dilakukan oleh sebuah peneliti. Apa sih trimulasi itu? Trimulasi itu merupakan sebuah usaha pengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Jadi sebagai seorang peneliti, jika kita sudah mendapatkan sebuah informasi, maka kita juga harus mengecek kembali benar tidaknya informasi dari beberapa sudut pandang tersebut. Kemudian trimulasi yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif ini mencakup 4 trimulasi. Yang pertama yaitu trimulasi metode, yang kedua yaitu trimulasi antar peneliti, yang ketiga yaitu trimulasi sumber data, dan yang terakhir adalah trimulasi teori. Mungkin itu saja narasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.